Filaners, kuma kabarna damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang ke-16. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Yi Chen yang sudah mengetahui kalau sisik naga tersebut berada di tangan Zhao Yuan. Mereka pun lalu mempertanyakan untuk apa Zhao Yuan menyimpannya, padahal sisik naga itu tidak berguna bagi Zhao Yuan. Bahkan saat ini Yinglei juga dalam keadaan bahaya karena sedang mengejar kotak kosong tersebut. Zhao Yuan pun menjelaskan kalau ia memiliki sebuah tujuan tersendiri, namun saat ini ia belum bisa memberitahukannya kepada mereka. Dan alasan dia memberikan kotak kosong itu kepada Yinglei karena Yinglei merupakan cucunya Tuan Yingzhou dan Tuan Yingzhou merupakan sahabatnya Li Lun, sehingga Yinglei tidak akan dibunuh oleh Li Lun. Yinglei是英昭的孙子。 Zhao Yuan lalu pergi menemui Nyonya Bai yang merupakan ibunya Baiju. Di sana Zhao Yuan sudah mengetahui alasan Nyonya Bai mengambil seruling kekuatan Baize dari tangan Wen Xiao karena seruling tersebut terdapat sebuah racun, sehingga saat ini tubuhnya Wen Xiao terkena racun mematikan, dan ia yang mengetahui hal itu karena semalam ia mengecek tubuhnya Wen Xiao. Nyonya Bai pun membenarkan hal tersebut. Maka dari itu beberapa hari ini ia pergi untuk mencari Tao Tie agar seruling ini bisa dimurnikan olehnya. Tak jauh dari sana Yi Chen dan Wen Xiao mendengar pembicaraan mereka, sehingga Yi Chen dan Wen Xiao pun langsung menghampirinya dan bertanya kenapa Nyonya Bai tidak memberitahukan hal itu kepada mereka. Nyonya Bai menjelaskan kalau racun tersebut dioleskan di atas seruling ini tidak berwarna dan tidak berbau, sehingga sangat sulit untuk menyadarinya. Dan setiap kali Wen Xiao meniupkan seruling ini untuk mengeluarkan kekuatan Baize, racunnya masuk ke dalam tubuhnya tanpa disadari oleh Wen Xiao. Dan sekarang racun tersebut seharusnya sudah masuk ke pembuluh darah jantungnya. Mendengar itu Yi Chen baru menyadari kalau alasan Zhao Yuan mengambil sisik naga demi menyelamatkan Wen Xiao yang sedang keracunan. Dan sesaat Wen Xiao mengingat ketika Li Lun memegang seruling tersebut, yang kemungkinan saat itu Li Lun sudah menaruh racun kepada seruling itu secara diam-diam. Zhao Yuan menjelaskan kalau racun ini sangat sulit dihilangkan, dan alasan Nyonya Bai tidak memberitahukan hal itu kepada mereka karena Nyonya Bai tidak ingin jika sisik naga digunakan untuk menyelamatkan Wen Xiao, dan lebih memilih memperbaiki pedang Yongwang agar Baiju yang merupakan anaknya bisa selamat. Namun alasan Zhao Yuan itu langsung ditepis oleh Nyonya Bai. Alasan utama ia tidak memberitahukan hal ini kepada mereka semua karena ia hanya ingin menyelamatkan dunia. Jika Wen Xiao mati, maka ada dewi baru yang akan muncul di alam manusia dan kekuatan Baize akan memilih dewi baru tersebut. Namun jika mereka masih terus membiarkan jiwa Li Lun menyatu di tubuh Baiju, maka dua dunia akan hancur. Walaupun Li Lun sering merasuki tubuh banyak orang, namun berbeda dengan Baiju yang merupakan keturunan dari klan pohon pagoda, selain menghidupkan semua pohon, juga memiliki kemampuan untuk menyerap energi bumi yang membuat manusia akan musnah karena tidak ada tumbuhan yang hidup untuk dimakan oleh mereka. Jika mereka tidak percaya terhadap perkataan dirinya, mereka bisa bertanya kepada dewa gunung lainnya. Setiap dewi Baize yang menjabat pasti akan mati demi menyelamatkan dunia, dan itu merupakan sebuah takdir yang sudah ditentukan. Saat ini keputusan berada di tangan Wen Xiao. Apakah sisik naga tersebut digunakan untuk menyelamatkan dunia atau untuk menyelamatkan dirinya sendiri? Kembali kepada Awin yang menangis karena ia tidak berhasil mendapatkan sisik naga tersebut, dan jika ini terus terjadi, maka tubuh Baiju akan mati akibat tidak kuat menahan kekuatan Li Lun dan racun milik Wen Zhongyu, sehingga Li Lun pun akan mati juga. Li Lun dengan perasaan bersedih mengatakan, dulu saat ia dikurung di sini, siang dan malam selalu memandang ke atas karena ia ingin keluar. Namun ketika ia berhasil keluar, justru tubuhnya hancur hingga hanya tersisa pil internalnya saja.
Dan saat ini ia hanya bisa menunggu waktu untuk mati karena tubuh Baiju yang tidak bisa menahan kekuatannya. Dikarenakan tubuh Baiju terdapat sebuah racun milik Wen Zhongyu yang ia kira kalau racun tersebut tidak akan pernah membuat ia seperti ini. 真是可怜。 Sementara di sisi lain, Wen Xiao yang termenung seorang diri karena ia belum bisa memutuskan pilihan antara menyelamatkan dunia atau menyelamatkan dirinya sendiri. 我知道你会做出正确的选择。 Ia yang ke atas lalu ditemani oleh Zhao Yuan yang memintanya untuk tidak berputus asa. 怎么就不是正确的选择？ Sisik naga yang hanya satu dan ia yang merupakan Dewi Baize. Walaupun ia tidak ingin mati sekarang karena masih banyak yang belum ia lakukan, namun ia harus membuat pilihan yang tepat. 只有他们才会自愿为天下牺牲。 我守着心上年年岁岁，把人间万字千的奈何。 Yi Chen yang tidak ingin Wen Xiao mati, lalu ia pun menemui Wen Zhongyu karena ia sudah mengetahui kalau Li Lun mendapatkan racun tersebut darinya, dan ia melakukan itu karena ia ingin pil internal milik Zhao Yuan yang di dalamnya terdapat kayu api abadi. Singkatnya mereka yang kembali menemui Nyonya Bai yang menjelaskan kalau pedang Bingyi merupakan pusaka sakti dari klan Bingyi dan bukan terbuat dari besi biasa, sehingga api dari alam manusia tidak akan sanggup untuk menempanya. Selain sisik naga, mereka pun harus menggunakan api abadi yang saat ini berada di tubuh Zhao Yuan agar bisa meleburkannya. Namun jika mereka menggunakan api abadi tersebut, maka pil internal milik Zhao Yuan akan rusak dan bahkan akan menguras banyak kekuatan silumannya. 所以除了龙鳞之外，一旦使用你体内不净木的力量， Namun meskipun begitu, Zhao Yuan akan tetap memperbaiki pedang Yunwang agar ia dibunuh oleh Yi Chen dengan menggunakan pedangnya tersebut. Seperti perjanjian di awal mereka ketika pertama kali bertemu, dan pada akhirnya pedang Yunwang pun berhasil kembali utuh. Zhao Yuan yang terluka parah meminta Yi Chen untuk berjanji kalau suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali, tetap bersama-sama melindungi Da Huang dan alam manusia. Lalu setelah mengatakan itu, ia pun pingsan di tempat. 我们将要共同守护大荒。班长， Zhao Yuan yang tidak sadarkan diri dirawat oleh Wen Xiao yang berharap kalau mereka akan selalu tetap bersama walaupun di waktu yang berbeda. Hingga beberapa hari kemudian, Yi Chen yang sedang minum arak seorang diri dihampiri Zhao Yuan yang sudah sembuh dan menemaninya minum bersama. 得有机会的。什么时候？替我重铸云空剑。 Setelah itu Yi Chen langsung mencabut pedangnya untuk mendapatkan pil internal milik Zhao Yuan karena ia melakukan ini demi menukarnya dengan penawar racun milik Wen Zhongyu agar Wen Xiao yang keracunan bisa selamat. Zhao Yuan yang terluka meminta Wen Xiao untuk tidak perlu khawatir karena Yi Chen menyerangnya bukan untuk mendapatkan pil internal miliknya, melainkan untuk mendapatkan kayu api abadi yang diinginkan oleh Wen Zhongyu. Jurus penyerahan aliran awan milik Bingyi mampu mengeluarkan jiwa, sehingga ia beranggapan kalau jurus tersebut juga bisa mengeluarkan kayu api abadi di dalam pil internalnya. Sehingga mereka pun mencobanya, dan mereka melakukan ini semua demi menyelamatkan Wen Xiao. Lalu di sana ada Aoyin yang sedang menguping pembicaraan mereka. Singkatnya, Yi Chen pun pergi untuk menemui Wen Zhongyu dan memperlihatkan kotak yang dibawanya berupa kayu api abadi. Wen Zhongyu yang merasa senang karena kayu api abadi berada di hadapannya, ia pun langsung memberikan penawar racun tersebut. Namun tiba-tiba Aoyin datang dengan mengambil penawarnya, sehingga Yi Chen pun langsung menyerangnya. Wen Zhongyu yang ingin mengambil kayu api abadi tersebut, tiba-tiba Yi Chen pun langsung menusuknya dari belakang hingga Wen Zhongyu pun terluka parah.
Namun Wen Zhongyu yang sangat menginginkan kayu api abadi, ia pun mencoba berusaha mengambilnya walaupun dalam keadaan terluka. Dan ketika ia menyentuhnya, bukannya ia mendapatkan kekuatan api abadi, ia justru hangus terbakar oleh api tersebut. Dan ketika Aoyin membuka botol dengan menganggap kalau di dalamnya terdapat obat penawar, ia pun terkejut karena ini hanyalah sebuah botol kosong. Zhen Mei lalu menjelaskan kalau racun tersebut tidak bisa dihilangkan, terkecuali ada siluman yang bersedia untuk menghisap racun itu ke dalam tubuhnya. Yang ternyata Li Lun yang sekarat bukan karena tubuh Baiju yang tidak kuat menahan kekuatannya saja, melainkan Li Lun juga terkena sebuah racun milik Wen Zhongyu. Li Lun yang tidak bisa berbuat apapun, ia pun pergi ke Gunung Kunlun dan bertemu dengan Yinglai bersama Pei Jing yang menanyakan tujuan Li Lun datang ke sini. Lalu Li Lun pun menjawab kalau ia datang ke sini karena ingin kembali ke tempat asalnya, dikarenakan sebentar lagi ia akan mati. Dan ia yang terluka parah dihampiri oleh Aoyin yang baru datang ke sana. Aoyin yang mengetahui cara untuk menghilangkan racun tersebut, dengan segera ia pun langsung menyerap racun itu dari tubuhnya Li Lun. Yinglai dan Pei Jing yang melihat itu begitu terharu karena Aoyin yang sangat setia terhadap Li Lun. Hingga pada akhirnya Li Lun pun kembali sembuh, namun ia harus kehilangan Aoyin yang sudah menyelamatkan dirinya. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundanders.